Dia adalah wanita Indonesia pertama yang menjadi dokter, guys. Dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia. Kemudian dia memulai prakteknya di Rumah Sakit Utama di Batavia, yang sekarang itu menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Dan dia ini rela tidak dibayar untuk menjadi dokter, guys. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang siapa sih dokter wanita pertama di Indonesia, guys. Jadi di sini aku akan membahas sedikit tentang perjalanan kisahnya. Gimana ceritanya? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Maria Emilia Thomas lahir pada 17 Februari tahun 1896 di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, atau lebih dikenal dengan Mary Thomas. Adalah seorang wanita Indonesia pertama yang menjadi dokter. Dia lulus dari pendidikan dokter Hindia, waktu itu masih zaman Hindia Belanda ya, pada tahun 1922. Dia kemudian menjadi spesialis bidang obstetri dan ginekologi, dan adalah dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis. Keren. Dia ini juga mendirikan sebuah sekolah kebidanan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ayahnya ini bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya ini tuh memiliki karir di militer sehingga ini keluarganya harus terus berpindah ke berbagai daerah, guys. Ini juga memungkinkan si Thomas ini mendapatkan pengalaman sekolah di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Mary Thomas ini adalah seorang wanita Indonesia yang pertama kali mengemban tanggung jawab sebagai dokter dari kalangan pribumi di masa penjajahan Belanda. Jadi mungkin pada zaman Hindia Belanda, dokter-dokter di sana itu mungkin dari Belanda semua, guys, bukan dari pribumi Indonesia. Di masa ini tuh Mary mengalami kesulitan yang lumayan berat, guys. Dia menghadapi banyak rintangan untuk menjadi seorang dokter. Mary Thomas ini lahir di Likupang, Hindia Belanda pada 17 Februari tahun 1896. Mary Thomas ini tuh mulai mencoba merubah stigma masyarakat pada zaman itu mengenai kesetaraan gender antar kaum wanita dengan pria. Hingga akhirnya dia masuk di Stovia atau sekolah kedokteran pada masa Hindia Belanda. Pada saat itu dia menjadi satu-satunya murid wanita di sana dan berhasil lulus serta melanjutkan pengabdiannya pada masyarakat. Untuk masuk sekolah Stovia ini atau sekolah kedokteran ini bukanlah hal yang mudah, guys. Ini perlu usaha yang keras untuk meyakinkan para petinggi sekolah agar bisa menerima si Mary Thomas ini. Ini kita cukup tahu ya bahwa pada masa ini seorang wanita itu tidak boleh lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Pada awalnya itu banyak yang menentang Mary untuk masuk sekolah kedokteran ini. Namun berkat usahanya, akhirnya kesempatan itu pun datang. Dengan bantuan Aletta Jacobs, seorang dokter perempuan pertama Belanda, akhirnya Mary pun ini bisa diterima. Aletta Jacobs ini tuh juga mendesak Gubernur Jenderal AWF Edinburgh untuk menerima Mary yang notabene-nya adalah wanita pribumi. Akhirnya setelah pengelutan yang cukup panjang, ini keputusan untuk menerima Mary ini, dan akhirnya Mary Thomas ini diangkat menjadi dokter pertama wanita. Di kalangan pribumi, Mary ini tuh dikenal dengan seorang yang berhati baik, guys, karena membantu pasien secara gratis. Pada masa itu, sebenarnya pengobatan itu menjadi sesuatu hal yang mewah, guys, dan memiliki harga yang lumayan mahal. Namun karena niatan Mary ini untuk menjadi dokter yang cukup mulia, ia pun menggratiskan semua hal tersebut. Ia ini juga menjadi pionir dan pembuka jalan bagi wanita lain untuk dapat masuk ke Stovia atau sekolah kedokteran pada masa Hindia Belanda. Misalnya Anna Waro yang selang 2 tahun juga masuk ke Stovia, mengikuti jejak si Mary Thomas ini. Jadi dia semacam menjadi inspirasi bagi wanita-wanita pada zaman itu. Nah, ini begitu luar biasanya perjuangan seorang dokter wanita pertama di Indonesia ini. Namun kita itu di Indonesia nggak cukup familiar mendengar nama Mary Thomas ini. Mary juga sempat mendirikan sekolah kebidanan, namun sekolah ini tuh tidak menggunakan namanya yang seperti sekolah-sekolah lain itu ada yang menggunakan nama sendiri. Namun demikian ini ada pula sosok Mary Thomas ini yang sempat masuk dalam karya sastra yang lumayan legendaris. Dalam sebuah karya novel N.H. Dini dengan judul Amir Hamzah menceritakan tentang kisah Mary Thomas sebagai dirinya sendiri. Mary Thomas ini wafat pada tahun 1966 dan suaminya yang ternyata itu adalah rekan sekolahnya meninggal lebih dulu pada tahun 1958. Walaupun Mary ini sudah meninggal, tapi dia sudah menjadi inspirasi bagi wanita Indonesia dan akan dikenang abadi sepanjang masa, guys. Mary Thomas ini menjadi bukti bahwa seorang perempuan itu bisa memberikan jasa yang sangat besar bagi bangsa. Kita masuk ke kehidupan pribadi si Mary Thomas ini. Pada tanggal 16 Mei tahun 1920
1929, Mary Thomas ini menikah dengan Muhammad Yusuf, seorang dokter asal Solok yang juga sama-sama kuliah di Stovia. Mereka ini kemudian pindah ke Padang di Sumatera Barat. Di Padang ini, Mary Thomas ini mengambil jabatan di layanan kesehatan masyarakat. Mereka kembali ke Batavia, dulu masih Batavia ya, setelah beberapa tahun di Padang. Di Batavia ini, Mary Thomas ini terlibat dengan Partai Persatuan Minahasa, yang di dalamnya itu, Bapak Samratulangi ini, pahlawan Republik Indonesia, juga menjadi anggota. Kemudian Mary Thomas dan suaminya ini kembali ke Sumatera Barat. Kali ini mereka menetap di Bukit Tinggi, guys, di Sumatera Barat. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi, yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera, dan yang kedua di Indonesia. Mungkin kalian jarang mendengar nama Mary Thomas. Dia adalah wanita pertama di Indonesia yang menjadi dokter, guys. Keren banget. Nah, untuk wanita-wanita Indonesia, mungkin Mary Thomas ini menjadi inspirasi buat kalian, bahwa wanita itu juga bisa menjadi dokter, guys. Nah, itu mungkin sedikit cerita tentang siapa sih dokter wanita pertama di Indonesia, yaitu dia adalah Mary Thomas. Nah, sampai di sini dulu videonya kawan-kawan, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton, dan Assalamualaikum.